Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi satu tips, juga berbagi pengalaman bagaimana menembus wawancara dunia kerja gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau kita ingin masuk ke satu perusahaan sebagai karyawan di sana, tentu ada beberapa tahapan tes ya, tahapan ujian. Nah, satu di antaranya adalah wawancara. Selain materi yang ada dalam surat lamaran pekerjaan Anda juga sangat menentukan, karena surat lamaran pekerjaan itu akan sangat mempengaruhi apakah nanti Anda berlanjut ke undangan untuk wawancara atau tidak. Nah, yang kali ini akan saya sampaikan adalah bagaimana menembus wawancara dunia kerja. Saya akan bercerita dengan cara menceritakan pengalamannya. Meskipun nanti akan saya berikan poin-poinnya seperti apa supaya Anda bisa lebih menangkap esensi dari apa yang saya sampaikan. Harapannya nanti Anda benar-benar bisa memanfaatkan ilmu ini, bisa memanfaatkan inspirasi ini untuk bisa Anda gunakan dalam menembus wawancara dunia kerja. Nah, yang kali ini saya bagikan adalah bagaimana menembus wawancara dunia kerja di bidang broadcast atau radio ya. Tapi polanya Anda tangkap dulu sehingga nanti akan bisa diterapkan di bidang apapun pekerjaan yang akan Anda lamar itu ya. Oke, kita langsung saja ya. Akan ke tipsnya seperti apa. Oh iya, tapi jangan lupa Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau channel Cak Motivator ini membuat atau mengupdate informasi video terbaru. Oke teman-teman, tips yang pertama, langsung saja ya. Jadi tips yang pertama adalah Anda harus menguasai public speaking. Anda harus menguasai ilmu berbicara, ilmu presentasi ya. Karena kan wawancara itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan, mengekspresikan apa yang kita mampu gitu ya. Jadi Anda harus mampu itu berekspresi, jangan landai tetapi dinamis gitu ya. Jadi dinamis itu bukan bicaranya landai, bukan, tetapi ada dinamis. Nah, mungkin bingung, gampang sebetulnya. Jadi kalau Anda ingin menguasai materi pembicaraan atau materi presentasi, selain nada suara yang dinamis, maka Anda harus menguasai materinya. Kalau Anda melamar sebagai HRD, maka Anda harus menguasai materi HRD. Kalau Anda menguasai materi melamar di bidang akuntansi, Anda harus menguasai materi di bidang akuntansi. Kalau Anda melamar di bidang hukum, maka Anda harus menguasai materi di bidang hukum. Kuasai dulu materinya, harus ya, karena sesuai dengan bidang Anda. Nah, kalau sudah, maka ilmu berbicara di depan umum yang kita pakai. Caranya gampang, kuasai saja 5W1H. Ini ilmunya teman-teman di jurnalis ya, tapi bisa dipakai. 5W1H. Jadi bahasa Inggrisnya itu ya. What, apa, kemudian who, siapa, kemudian where, di mana, when, kapan, dan how. Jadi ilmu itu bisa dijabarkan dengan cara seperti itu tadi. Anda bisa mengekspresikan apa yang Anda mampu, pengalaman Anda. Jadi kumpulkan semua materi yang Anda mampu di dalam benak Anda, supaya nanti ketika wawancara bisa lebih lancar gitu ya. Nah, sebagai satu contoh, ketika saya melamar di perusahaan broadcast atau di radio di Malang waktu itu tahun 97 ya, 9697. Nah, saya sudah menguasai materi itu. Jadi materi siaran itu saya bisa kuasai gitu ya. Meskipun saya belum berpengalaman. Jadi saya tidak punya pengalaman untuk siaran di radio, tetapi minimal saya bisa. Kenapa begitu? Ya karena kadang-kadang saya berlagak seperti seorang penyiar gitu ya. Meskipun saya waktu itu masih kuliah gitu ya. Tapi saya mencoba gimana sih jadi penyiar itu, membuka siaran itu seperti apa, mengisi siaran di tengah-tengah itu seperti apa, kemudian menutup siaran itu seperti apa. Saya dengarkan, kemudian saya kuasai gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Saya dengarkan bagaimana si A membuka siaran, penyiar B membuka siaran seperti apa. Nah, saya praktekkan di dalam kamar. Tepat seperti orang gila. Tapi tidak apa-apa ya, itu kan penguasaan materi. Sehingga pada waktu saya wawancara kemudian disuruh praktek, ya bisa saya gitu ya. Nah, itu penguasaan materi dan metode presentasi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus
punya pengetahuan tentang perusahaan yang akan Anda lamar. Jadi kalau misalkan Anda tes wawancara di perusahaan A misalkan, cari informasi tentang perusahaan A itu seperti apa, bergerak di bidang apa, kemudian kiprahnya di tengah-tengah masyarakat seperti apa, produknya di masyarakat juga seperti apa. Anda bisa menguasai materi tentang kondisi perusahaan itu, pengetahuan tentang perusahaan yang akan Anda lamar. Bisa Anda tanya ke masyarakat sekitar, karena itu Anda perlu datang ya, melihat dulu. Sebelum wawancara, 1-2 hari sebelumnya Anda lihat dulu, sambil mengetahui lokasi, supaya nanti Anda tidak bingung atau terlambat. Anda survei lokasi, kemudian tanyakan masyarakat sekitar, perusahaan itu perusahaan apa gitu ya. Atau kalau bingung, cari di internet, perusahaan ini perusahaan apa gitu ya. Karena kan Anda bisa searching ya, atau googling gitu ya. Nah, Anda cari, kemudian Anda kuasai materi pengetahuan tentang perusahaan itu. Kenapa penting? Karena nanti biasanya Anda akan ditanya. Jadi Anda akan ditanya, Anda tahu perusahaan yang akan Anda lamar? Sejauh mana Anda mengetahui tentang perusahaannya, tentang produknya, tanggapan masyarakat tentang produk perusahaan? Nah, itu biasanya ditanya gitu ya. Nah, itu Anda kuasai. Itu yang perlu Anda lakukan supaya nanti Anda bisa menjawab materi wawancara itu ya. Nah, itu yang kedua. Oh iya teman-teman, sebelum ke materi berikutnya atau tips berikutnya tentang penguasaan pengetahuan tentang perusahaan ini yang akan Anda lamar, saya contohkan. Jadi pada waktu itu saya melamar ke radio di Malang ya. Nah, sebagai pengetahuan, maka saya sering mendengarkan radio ini. Jadi saya tahu bahwa radio ini bergerak di bidang penyiaran swasta, kemudian materi yang dibawakan di dalam radio itu, karena itu kan produk knowledge dari perusahaan itu ya. Pagi sampai malam itu saya hafal acaranya gitu ya. Jam 6 pagi sampai jam 9 itu apa acaranya, acara penggugah semangat gitu ya. Kemudian jam 9 sampai jam 12 itu materi talk show, konsultasi, kesehatan dan segala macamnya, atau juga materi komersial, iklan gitu ya. Kemudian jam 12 sampai jam 3 materi yang slow, lagunya lagu-lagu memori, lagu kenangan gitu ya, mengantar orang beristirahat siang. Kemudian pukul 3 sampai pukul 6 sore kembali lagi materi komersial karena sudah banyak orang tune di situ lagi. Nah, sampai jam 12 malam. Sehingga saya tahu materi-materinya apa saja, penyiarnya siapa saja gitu ya. Saya hafal, gaya-gayanya mereka bersiaran seperti apa saya juga hafal. Nah, itu seperti itulah bagaimana kita menguasai pengetahuan tentang perusahaan yang kita lamar itu ya. Itu menjadi penting. Kemudian berkaitan dengan gaji. Jadi biasanya ditanya juga. Nah, kalau Anda ditanya tentang gaji, apalagi kalau Anda baru lulus gitu ya. Ya, ini juga penting karena paling tidak ada beberapa patokan untuk menjawab pertanyaan itu ya. Di antaranya UMK di tempat itu sendiri seperti apa. Kemudian juga Anda bisa searching perusahaan itu gajinya berapa gitu ya. Kalau Anda tidak menemukan, Anda bisa cari perusahaan yang sejenis gajinya seberapa gitu ya. Kemudian Anda grade, Anda bisa mengungkapkan itu. Atau paling tidak bisa disambung dengan ya, perusahaan biasanya punya standar gaji tersendiri ya untuk karyawan entry level gitu ya, karyawan baru seperti apa. Nah, Anda bisa di situ berbincang tentang gaji Anda. Tapi kalau dipaksa untuk berbunyi ya Anda sampaikan aja antara ekspektasi Anda dengan kondisi real yang ada di wilayah itu seperti apa. Apakah memang memungkinkan antara ekspektasi harapan gaji yang Anda inginkan di situ dengan kondisi real industri ya saat itu. Nah, itu menjawab tentang bagaimana gaji, kalau Anda ditanya tentang gaji yang Anda inginkan di perusahaan itu. Oke, ini beberapa tips yang berkaitan dengan bagaimana cara menembus wawancara di dunia kerja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.